Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki video bagian ketiga ya dari video pertama kemarin kita sudah menjelaskan cara mengoperasikan metode cross ya. Kemudian setelah kita dapatkan momen hasil dari olahan menggunakan tabel cross, kemudian kita mencari kita sudah gambarkan free body diagram. Kita dapatkan reaksi di video kedua kemarin. Nah, sekarang di video bagian ketiga ini, semoga nggak ada video yang keempat ya. Kita akan mencari gaya momen ya, gaya momen di tengah-tengah bentang masing-masing balok ini ya. Ada balok A, B, C, D. Kemudian nanti ada menghitung gaya lintang ya, dan mungkin ada gaya normal. Kita nanti sambil cek. Pertama, mungkin, kalau kita disuruh mencari atau menggambarkan ya, kita menggambarkan gaya momen atau gaya lintang atau gaya geser, itu saya kira lebih mudah itu kalau kita menggambar atau menghitung gaya lintang terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan awali dengan menghitung gaya lintang. Jadi part part ke-8 ya, poin ke subbab ke-8, bener ya, ini 7 kemarin menghitung gaya reaksi. Subbab ke-8 itu adalah menghitung menghitung gaya gaya lintang atau gaya geser. Untuk tata cara perhitungannya saya nggak akan tuliskan di sini, akan saya buat secara langsung saja. Jadi di sini, saya buat secara cepat. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang dari kalian yang masih kesulitan mengikuti, silakan coba dibuka lagi pelajaran di analisa struktur 1, analisa struktur statis tak tentu, khususnya untuk menghitung gaya geser atau gaya lintang. Jadi pertama kita oke mungkin saya buat warna apa ya? Biru, oke sudah. Mungkin yang gelap apa? Oke merah tadi. Oke merah ya. Oke nggak masalah. Di sini kita buat garis normal. Ini kira-kira ya. Kemudian kita mulai dari di sini saya buat titik A, ini ada titik B, mungkin di sini ada entah ya antara B dan C, kemudian di paling ujung ada titik D. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau kalian mengerjakan di soal tugas besar, kalian buat secara skala di sini, saya buat secara ya acak ya. Nanti kalian coba rapikan sendiri. Kita mulai dari titik A. Oke, kita sepertinya perlu melihat ini ya. Kita hapus saja deh. Kita hapus, kita copy untuk sekalian ininya juga. Ya, kira-kira di copy semuanya ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nanti kita akan mengikuti panduan dari free body diagram yang uh, baru kita selesai kerjakan di video kedua kemarin. Oke, mungkin saya butuh penggaris ya. Oke, 0 derajat. Saya buat agak tebal biar kelihatan ke bawah. Oke, kira-kira seperti itu. Hilang. Kita berikan titiknya, ini titik A, ini titik B kira-kira di sini, titik C ada di sini. Kita lihat dari sini ya, dari dari yang soalnya saja yang kita lihat. Jadi untuk free body diagram sebagai panduan saja. Titik poin P2, P3, dan di sini pada P1. Sekarang kita mulai dari titik A terlebih dahulu. Di titik A ada gaya reaksi arahnya karena kita bicara tentang lintang ya, arahnya kita cari yang arahnya tegak lurus dari arah balok atau kita cari gampangnya kita cari gaya yang gaya yang arahnya vertikal. Di titik A ada gaya arahnya ke atas, besarnya 4,39. Kita berarti kita gambarkan ke arah atas. Besarnya di sini 4,39. Kemudian di balok A dan B itu ada gaya atau beban merata ya, artinya nanti bentuk gaya lintangnya dia miring. Kemudian kita lihat di titik B1 ya, kemarin ada RB1 besarnya 3,61. Maka di sini besarnya dia turunnya besar
3,61 atau gampangnya 4,39 dikurangi dengan 2 kali 4 ya. Nanti hasilnya bakal ketemu 3,61. Jadi di sini sudah kita hitung, jadi kita langsung saja. Kemudian ada reaksi RB2 besarnya 0,52, artinya di sini dia akan naik sebesar 0,52 ton. Oke, satuannya saya lupa ya, saya berikan langsung. Kemudian antara B ke P1 dia nggak ada beban, kita nggak ada penurunan sama sekali. Kemudian muncul ada beban P1 besarnya 2,52 atau gampangnya kita lihat di reaksi RC1 besarnya 1,98. Berarti dia turun pasti besarnya tepat 1,98. Jadi itulah fungsinya kenapa kita butuh atau perlu menggambar atau gampangnya atau tujuannya menggambar free body diagram. Salah satunya untuk mempermudah untuk penggambaran salah diagram lintang seperti ini. Kemudian kita lihat di RC1 ada besarnya 4,89. Kemudian di sini akan naik besar 4,89 satuannya ton. Kemudian ada P berapa? P2 ya, besarnya dia turun ke bawah besarnya 3. Ya, P2 3 ya, berarti dia di sini turun 4,89 dikurangi 3 berapa? Oke, 1 ya, 1,89. 1,89. Kemudian lurus ke P2 ya. Dari P2 ada beban 3,5 atau kalau nggak males menghitung ya, kita lihat di sini ada reaksi D besarnya 1,61. Berarti di sini pasti akan muncul 1,61. 1,61 satuannya ton. Jadi sekarang kita sudah dapat mana yang negatif, mana yang positif. Mungkin yang positif saya buat merah ya. Merah. Ini positif. Ini positif. Kemudian yang negatif, ya di sini akan saya buat biru-biru, kelihatan nggak ya? Mungkin ungu ya. Untuk membedakan mana positif, mana negatif. Agak susah. Oke, ini yang negatif, ini juga negatif. Sekarang ini adalah gaya lintang. Kemudian setelah kita dapatkan besarannya, kita perlu juga cari di sini ada X. Atau mungkin saya dekatkan. Jadi di sini ada X. X ini kan kita cari. Mengapa harus kita cari X? Karena nanti ada hubungannya dalam kita mau mencari momen maksimal. Jadi mungkin saya akan gambarkan, ya walaupun sebenarnya kita mungkin perbesar saja ya. Nanti kalian coba rapikan sendiri. Saya akan perbesar di sini. Di sini ada, kita fokus ke balok ini ya, AB ya, balok AB. Ini ada C, kemudian di sana saya tulis D. Oke, kita fokus ke balok AB. Di sini kita kalau mau mencari nilai X, mungkin kita bisa lihat secara geometri ya. Dari geometri segitiga, kita lihat di sini, segitiga yang warna merah dan segitiga yang warna ungu, itu sebenarnya adalah segitiga yang kongruen. Jadi kita bisa cek di sini untuk, kalau kita tahu di sini antara A sampai B itu panjangnya atau bentangnya adalah 4 meter, maka di antara, misal ini saya buat titik titik E ya. Jadi AE itu adalah X, jarak E ke B itu berarti 4 min X karena jarak AE sama dengan X ya. Berarti untuk mencari nilai X itu bisa kita gunakan rumus segitiga kongruen ya. Bentar, saya buat seperti ini. Semoga kelihatan. Jadi di sini ada X, atau gampangnya alas dari segitiga merah dibagi dengan tinggi dari segitiga merah yaitu 4,39 sama dengan alas dari segitiga yang ungu 4 min X dibagi dengan tinggi dari segitiga ungu yaitu 3,61. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti kalau kalian ketemu soal yang mungkin yang agak sedikit kombinasi ya, mungkin antara ada beban rata dan beban terpusat, yang jelas gimana caranya silakan coba pelajari rumus-rumus matematika untuk mencari nilai X. Nah, karena di sini geometrinya segitiga dan segitiganya kongruen, jadi kita bisa langsung seperti ini.
Kemudian cara untuk mencari X mungkin kita bisa gunakan kalkulator ya. Jadi kita lihat di sini ini ada X atau 1/4,39 kali X. Jadi kita bisa cari 1/4,39 hasilnya 0,22 atau 0,23. Kita tuliskan saja 0,23 X sama dengan 4 dibagi 3, 4 dibagi 3,61 ya. 4 dibagi 3,61 seperti itu. Hasilnya 1,108 atau 1,11 ya. Dikurangi berapa? 361 ya. 1/3,61 hasilnya 0,2, oke 0,28 ya. 0,28 X. Kemudian ini yang X kita kumpulkan dengan X. Ini hasilnya 0, berapa itu? 0,51 ya. 0,51 X sama dengan 1,11. Maka kalau kita hitung di sini, bentar ya, saya cek ya. 4 dibagi 3,61. Oke, sama ya. 1,11 dibagi dengan 0,51 hasilnya adalah 2,1 ya, 2,18 ya. X sama dengan 2,18 satuannya meter. Jadi X itu adalah jaraknya adalah 2,18 di mana jarak X ini akan menghasilkan nilai D sama dengan 0 dan nanti muncul momen sama dengan momen maksimal. Ini momen ya. Jadi jarak X sama dengan 2,18 muncul D sama dengan 0 dan momen sama dengan maksimal. Jadi ingat mungkin di sini sebagai bonus saja untuk trik ya, untuk mencari momen maksimal itu pasti akan muncul di titik di mana nilai gaya lintangnya itu sama dengan 0. Jadi seperti itu. Oke, kita selesai gaya lintang. Mungkin silakan tulis ini ya. Diagram lintang gitu ya. Sekarang terakhir momen karena gaya normal nggak ada ya, gaya normal nilainya sama dengan 0, kita skip aja. Sekarang yang gaya momen. Oke, agak melek sedikit. Mungkin di sini akan saya kopikan lagi di sampingnya sama biar nggak terlalu apa namanya pindah-pindah tempat ya. Kita paste di sini. Oke, kok hilang. Kita select lagi. Oke. Oke, kita copy ya. Satu. Oke. Sebentar ya. Saya akan pause. Baik, kita lanjut untuk menghitung ini ya, gaya momen. Tadi kita sudah dapat ada X max ya, jadi sebentar. Coba. Oke. Kita dapatkan X max sama dengan berapa tadi? Ini ya, 2,18. Sekarang kita hitung ada momen maksimal. Kita gambar seperti biasa ya, kita buat penggaris agak ke sini. Dari titik A ke titik D, kira-kira di sini ya. Oke. Kita buat joinnya di sini A, ini B, ini ada C, ada D ya, kira-kira seperti ini. Ini untuk yang ini. Ini P2, P3. Oke. Otomatis ya di join A itu gaya momennya sebesar ini ya 3,194. Kita lihat di free body diagram besar. Jadi untuk penggambaran grafik momen itu kita melihat dari free body diagram. Kita lihat di ini dulu kita fokuskan ke balok AB atau kita pertama fokus di join A. Itu join A ada momen besarnya 3,194. Yang kita lihat itu bukan negatif positifnya, tapi sekarang arah dari apa namanya? Penggambaran anak panah ya, putaran anak panah. Kita lihat anak panah ini mungkin kita bisa
sebut ya ada kepala, ada ekor. Di mana kepalanya itu yang ada anak panahnya, sedangkan ekornya itu yang nggak ada kepalanya ya. Artinya nanti kalau penggambaran momen itu arah momennya itu atas bawahnya itu bergantung dari posisi ekor. Kita lihat di titik A itu posisi ekornya berada di atas, maka momen itu nanti berada untuk menggambar berada di atas seperti itu. Besarnya sama ya, 3,194. Sekarang kita lihat di sini ada kita agak ke bawah. Sini misal ada dia dua berapa tadi? 3,94 ton meter. Sini ada X tadi 2, berapa tadi? 2,18. 2,18 meter itu nanti kita akan mencari momen maksimal. Kita lihat di sini momen maksimal sama dengan rumusnya sama, ada RA kali X ya. Kemudian min setengah X kuadrat. Seperti itu. Kemudian kita jumlahkan dengan momen MAB ya, MAB design. Di mana X-nya ini nanti kita ganti dengan 2,18. Kita lihat RA berapa tadi? 4,39 dikali 2,18. Oke, ini kita pakai Excel aja ya. Setengah, Q-nya ada 2, X-nya 2,18 plus MAB. Kalau kita lihat lagi kembali ke free body diagram, besarnya 3,194, dia arahnya negatif. Min 3,194. Seperti itu. Kemudian kita hitung menggunakan Excel. Oke, kita hapus saja yang ini ya. Kita fokus ke menghitung momen sekarang. Kita mungkin satu persatu deh. Atau kita nggak perlu pakai Excel karena ini kita hitung satu persatu. 4,39 kali 2,18. 9,57. Kemudian ini hilang ya. Tinggal 2,18. Kemudian min 3,194 sama dengan kita lihat hasilnya berapakah? 9,57 min 218 min 3,194. 4,196. Satuannya ton. Oke, kita buat kira-kira di sini. Oke, silakan dibuat yang lebih rapi ya. Ya, kira-kira seperti itulah. Oke, kemudian di join B ada momen besarnya 1,623. Tadi mengapa saya sampaikan untuk penggambaran momen, kita lihat ekor dari diagram atau di momen, gaya momen di free body diagram, karena di join B itu nanti kalau tadi kita lihat ya, kemarin kita lihat atau di video pertama mungkin ya, video pertama, besarnya 1,623 tapi yang satu positif, yang ini positif, yang sini dia negatif. Jadi untuk menentukan atas bawahnya atau positif bawahnya momen positif atau momen negatif di penggambaran grafik momen itu kita lihat dari free body. Kita lihat free body di sini arah ekornya masing-masing di momen BA dan BC itu arahnya ke atas semua. Artinya di sini akan nanti arahnya dia momen positif. Kita tadi jelek ya. Ya kira-kira lah. Ya segini ya. Kita buat ekstrim aja. Jadi di sini momen maksimalnya berapa tadi? 4,196 ton meter. Kemudian di sini di join B ada 1,623 ton meter. Kemudian kita lihat di join yang ada di sini ya, di join P1. Berarti kita buat aja M1 ya, atau momen di titik P1. Berarti kita sekarang hanya fokus di ini aja cukup. Oke, atau di balok B apa itu? BC ya. Ada RB1 ya. Jadi RB1 atau RB2 ya. RB2 sorry. RB2 dikali jarak ke titik 1 atau titik P1 itu setengahnya yaitu 3 ya.
oh sorry, 1,5 ya, jaraknya 1,5. RB2 ini ya, RB2 ini ke sini setengah atau 1,5, 0,52 kali 1,5, kita tuliskan aja 1,5. Dia oke, positif, kemudian selesai, nggak ada gaya eksternal lainnya lagi. Kemudian kita tambahkan dengan MBC design, sama dengan kita akan cari angkanya. Oke, yang dilihat itu hanya ini aja. Jadi ada RB2 dan MBC. Seperti itu. Di mana MBC-nya besarnya 1,623, arahnya dia negatif. Oke, RB2 tadi berapa? 0,52 ya. Dikali 1,5 dikurangi 1, oke saya lupa. 1,623. Oke, kita kalkulator. 0,52 dikalikan 1,5 dulu. Kemudian dikurangi 1,623. Ketemunya negatif 0,843. Satuannya adalah ton meter. Kita gambarkan sekali langsung. Negatif ya, jadi dia saya gambarkan ekstrim aja. Terlalu ekstrim, kira-kira di sini. Berapa besarnya? 0,843. Boleh kasih negatif, terserah ya. Atau ya karena dia di bawah, atau nanti kita share ya biar ketahuan positif negatifnya. Kemudian di join C kita lihat di sini besarnya 3,8. 3,813 ya, berarti dia ada di sini. Atas ini kira-kira agak besar ya. 3,813 ton meter, ini ton meter. Kemudian momen di titik P2 kita lihat, kita mungkin gambarkan, kita hitung di sini aja ya, sampingnya aja ya. M2 atau momen di titik P2. Di situ kita lihat dari balok CD saja cukup. Di situ ada, oke, loncat-loncat dia, ada lag sedikit. Ada R berapa itu? RC ya, RC2 dikali jarak ke P2 itu ada 1. Kemudian selesai ditambah dengan MCD design. RC2 ada 4,89 kali 1. CD-nya besarnya 3,813, arahnya dia negatif. Berarti berapa, kita lihat 4,89 ya, kali 1 ya, kemudian dikurangi 3,813. Hasilnya positif 1,077. Satuannya ton meter. Terakhir kita lihat momen 3 atau momen di titik P3. Berarti di situ ada RC2 kali berapa? 1 tambah 2 kali 3 ya. Kemudian ada dikurangi P2. Oke, dikurangi P2. Jaraknya sekarang berapa jaraknya? 2 ya. Kemudian ditambah MCD design. Ini 4,89 kali 3 dikurangi P2 tadi ada 3 kali 2 negatif 3,813. Oke, sekarang kita lihat kalkulator. 4,89 kali 3. Kemudian 14,67. Benar ya? 14,67 dikurangi 6 dikurangi 3,813. Kita cek hasilnya. Kalkulator. Oke, ada yang salah, benar ya? 14,67 dikurangi 6 dikurangi 3,813. Hasilnya adalah positif, masih positif. Kenapa positif? Mungkin ada yang coba kita cek ya. Kita coba saya cermati. Mungkin sedikit saya akan pause karena di sini saya nemukan angka yang aneh. Kita coba masukkan ya. 4,86. Saya akan pause video, saya akan cari di mana salahnya. Baik, tadi sedikit ada error ya. Tadi baru
saya cek, ada yang errornya atau salahnya itu mungkin ada di sebelah sini. Jadi tadi berapa tadi? 4196. Terus ulang 4,196 dan di sini 0,843. Jadi yang saya keliru itu adalah momen di sebelah atas garis normal itu adalah momen negatif ya. Jadi ini simple tapi agak sedikit miss. Kemudian yang bawah itu khusus untuk momen dia positif. Jadi ada yang sedikit yang saya salah apa namanya? Mungkin lupa ya. Oke. Oke, kita yang jelas hitungannya udah benar. Jadi M2 itu 1,077 ton meter, M3 ketemunya 4,86 ton meter. Sama seperti yang tadi kita hitung. Tadi hanya yang saya bedanya itu adalah tadi ya, mana yang negatif sama positif saya agak kebingungan. Tapi yang jelas sama. Kita coba lihat di sini maksimal positif, di sini M1 dia negatif. Kita lihat di sini masih negatif. Oke, ketemu lagi persoalan, kita coba cek sekali lagi karena memang biar ini saya kerjakan real time ya, kita coba cek lagi. Oke, baik, lanjut. Kita tadi ketemu hitungannya sudah benar, tapi yang salah itu adalah penggambarannya, yaitu untuk momen di sini. Jadi momen ini, bentar ya, saya perbaiki sebentar. Oke, di sini kira-kira seperti ini ya. Momen B benar negatif 1,623. Kemudian momen 1 dia angkanya dia tetap negatif. Artinya dia bukan positif atau di bawah tapi dia berada di atas seperti ini. Dia tetap negatif. Mengapa muncul seperti itu? Ini juga secara karena ini apa namanya? Saya kemarin soalnya saya buat secara asal gitu ya. Jadi bisa terjadi juga karena mungkin ada balok AB dan balok CD atau balok sisinya itu memiliki beban yang lebih besar dibanding dengan balok yang berada di tengah. Artinya nanti muncullah ada momen di balok BC itu momennya adalah negatif semua. Jadi ini boleh seperti ini. Ini angkanya negatif berapa tadi 0, sesuai hitungan ya. 0,843. 0,843. Kemudian di tadi ya momen 2 di sini ini sudah besar sekali ya 1,07 dan yang terakhir ada sampai kira-kira ini ya 4,8. Kemudian di sini kembali ke 0. 1,077 ton meter. Kemudian terakhir ada 4,86 ton meter. Dan kalau kita arsir, positif itu merah, berarti dia merah di bawah, besar, yang kecil, tipis, ini positif, ini positif. Kemudian yang negatif kita kasih arsiran ungu, dia arahnya horizontal. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat, kita bandingkan, tadi ya, X ini maksimal di 2,18 muncullah momen maksimal. Artinya X pada saat D sama dengan 0 itu akan menghasilkan momen yang maksimal. Kita lihat di sini juga ada D sama dengan 0 dengan jarak ini ya, 1,5 ini ya, atau di tengah, tepat di tengah bentang, atau gampangnya di join apa, P1 ya. Di join P1 muncul juga momen maksimal. Walaupun momen maksimalnya masih angka negatif. Yang sebelah kiri negatif 1,6, yang sebelah kanan negatif 3, yang di bagian tengah bentang maksimal di negatif 0,843. Kemudian kita lihat lagi di balok CD ada momen D sama dengan 0 atau gaya lintang sama dengan 0 di daerah P2 atau sorry P3 ya, di mana nih ada momen 3-nya itu adalah momen yang maksimal. Kalau kita lihat momen maksimalnya adalah di situ 4,86. Baik, itu adalah video bagian ketiga. Semoga bisa dipahami. Tadi ada sedikit error. Tadi saya pause dan sudah saya koreksi sedikit ya. Ini semoga bisa dipahami. Kalau masih ada pertanyaan, silakan bisa disambung lewat
WhatsApp Group. Kemudian kalau memang perlu kita adakan sesi kuliah menggunakan Zoom, kita coba jadwalkan lagi karena hari Senin kemarin, ada tabrakan jadwal kuliah ya. Jadi nanti kita coba kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita main ke Zoom sebentar saja, maksimal ya setengah jam saja ya. Baik, itu video ketiga ini ya. Jadi yang ada hanya gaya momen dan gaya lintang saja atau gaya geser. Gaya normalnya sama dengan nol. Sudah selesai, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.